Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my Lecture Notes channel. Lecture Notes kali ini tentang penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi. Nah, dalam penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi ada 4. Yang pertama adalah bunga sederhana, yang kedua adalah bunga majemuk, yang ketiga adalah modal perkembangan usaha, yang keempat adalah modal pertumbuhan penduduk. Nah, pada video kali ini saya hanya menjelaskan 2 saja, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, kita masuk di konsep bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nah, perhitungan bunga pada setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Nah, pada slide tersebut terdapat timeline atau garis waktu. Nah, di situ terdapat 0 tahun, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sampai dengan tahun ke-N. Misalkan P adalah modal, I adalah bunga. Bunga ini dinyatakan persen ya. N adalah waktu. Misalkan Ani menginvestasikan uangnya pada tahun ke-0, modal Ani sebesar P. Kemudian pada tahun pertama uang Ani mendapatkan bunga sederhana sebesar I dengan modal P ditambah P dikali I, maka ditulis P dikali 1 ditambah I. Kemudian pada tahun kedua uang Ani akan senilai P ditambah P dikali 1 ditambah P dikali I, maka ditulis P dikali 1 ditambah 2I, dan seterusnya sampai dengan tahun ke-N. Pada tahun ke-N uang Ani akan senilai P dikali 1 ditambah I dikali N. Jadi pada tahun ke-0 uang Ani sebesar dengan modal sebesar P. Jika diakumulasikan pada tahun ke-N, maka uang Ani akan senilai P dikali 1 ditambah I dikali N. Dengan demikian, rumus jumlah akumulasi selama N tahun pada bunga sederhana atau disimbolkan dengan Fn, maka rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N, dengan keterangan P ini adalah modal awal atau pinjaman pokok atau investasi. Nah, I ini artinya tingkat bunga tahunan. N ini artinya waktu atau tahun. Nah, contoh soalnya bisa kita lihat pada slide tersebut. Contoh soal bunga sederhana. Seorang karyawan memiliki uang sebesar 50 juta rupiah. Berapa nilai uang dari karyawan tersebut jika diinvestasikan selama 3 tahun dengan bunga sederhana sebesar 5% per tahun? Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Diketahui P-nya atau modalnya karyawan tersebut sebesar 50 juta rupiah. I-nya atau bunganya sebesar 5% atau 0,05. Nah, N-nya adalah 3 tahun. Ditanyakan adalah F-nya atau nilai akhirnya. Nah, penyelesaian
Maka kita menggunakan rumus F sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N, di mana modalnya adalah 50 juta, bunganya atau I-nya adalah sebesar 5% atau 0,05, dan N-nya adalah 3 tahun. Nah, kita masukkan nilainya. 50 juta dikali 1 ditambah 0,05 dikali 3, maka hasilnya adalah 50 juta dikali 1,15. Dari mana dapat 1,15? Dari hasil 1 ditambah 0,05 dikali 3. Nah, hasil dari 50 juta dikali 1,15 adalah sama dengan 57.500.000 rupiah. Maka nilai akhirnya adalah 57.500.000 rupiah. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Di situ terdapat tabel. Nah, pada tahun ke-0 nilai awalnya adalah 50 juta dengan bunga 0%. Maka nilai akhirnya adalah 50 juta. Pada tahun pertama, nilai awalnya adalah 50 juta dengan bunga 5%. Maka 5% dari 50 juta adalah 2.500.000 rupiah. Maka nilai akhir pada tahun pertama sebesar 52.500.000 rupiah. Mengapa nilai akhir pada tahun pertama sebesar 52.500.000 rupiah? Karena kita menjumlahkan antara nilai akhir pada tahun ke-0 dengan 2.500.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 52.500.000. Pada tahun kedua, nilai awalnya sebesar 50 juta dengan bunga 5%. 5% dari 50 juta adalah 2.500.000 rupiah. Maka nilai akhirnya adalah 55 juta. Pada tahun ketiga, nilai awalnya adalah 50 juta dengan bunga 5%. 5% dari 50 juta adalah 2.500.000 rupiah. Maka nilai akhir pada tahun ketiga sebesar 57.500.000 rupiah. Maka besar nilai pada karyawan tersebut jika menginvestasikan nilainya selama 3 tahun adalah sebesar 57.500.000 rupiah. Nah, kita masuk di konsep bunga majemuk. Bunga majemuk dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Jumlah akumulasi selama N tahun pada bunga majemuk yang disimbolkan dengan Fn, rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N, dengan keterangan P adalah modal awal atau pinjaman pokok atau investasi, I adalah tingkat bunga tahunan, N adalah waktu atau tahun. Apabila pembayaran bunga majemuk dilakukan per periode atau kuartal, bulanan, dan semesteran, maka jumlah akumulasi selama N tahun atau Fn, rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 tambah I per M pangkat N dikali M. M ini keterangannya yaitu frekuensi pembayaran bunga selama setahun. Misalnya kuartal kan pembayarannya dalam satu kali itu 4 bulan. Nah, jika dalam setahun, dalam kuartal itu pembayarannya dilakukan 3 kali dalam setahun.
Nah, pada bulanan pembayarannya itu dilakukan 12 bulan dalam setahun. Sedangkan pada semesteran pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun, karena dalam satu semester kan 6 bulan, berarti 2 semester sama dengan 12 bulan. Nah, kita masuk di contoh soal bunga majemuk. Seorang karyawan memiliki deposito sebesar 50 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahun. Maka berapa besar dari deposito karyawan tersebut 3 tahun kemudian? Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Diketahui P atau modalnya sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan I-nya sebesar 5% atau 0,05. N-nya 3 tahun. Maka yang ditanyakan adalah nilai akhirnya atau F-nya. Rumus yang dipakai adalah F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai dari P-nya atau modalnya sebesar 50 juta rupiah dan bunganya sebesar 5% atau 0,05 dan N-nya selama 3 tahun atau 3 tahun. Nah, kita masukkan nilainya. 50 juta dikali 1 tambah 0,05 pangkat 3. Nah, hasilnya yaitu 50 juta dikali 1,05 pangkat 3. Hasil dari 50 juta dikali 1,05 pangkat 3 adalah sama dengan 57.881.250 rupiah. Maka nilai akhirnya adalah 57.881.250 rupiah. Nah, pada slide tersebut terdapat tabel. Pada tahun ke-0 nilai awalnya sebesar 50 juta dengan bunga 0%. Maka nilai akhirnya sebesar 50 juta. Pada tahun pertama, nilai awalnya 50 juta dengan bunga 5%. 5% dari 50 juta adalah 2.500.000 rupiah. Maka nilai akhirnya sebesar 52.500.000 rupiah. Pada tahun kedua, nilai awalnya sebesar 52.500.000 rupiah dengan bunga sebesar 5%. 5% dari 52.500.000 rupiah adalah 2.625.000 rupiah. Maka nilai akhirnya adalah 55.125.000 rupiah. Pada tahun ketiga, nilai awalnya sebesar 55.125.000 rupiah dengan bunga 5%. 5% dari 55.125.000 rupiah adalah 2.756.250 rupiah. Maka nilai akhir pada tahun ketiga sebesar 57.881.250 rupiah. Maka besar nilai deposito karyawan tersebut sebesar selama 3 tahun sebesar 57.881.250 rupiah. Terima kasih telah menonton video channel saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.